Apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan, baik Kak. Kan bisa Baik. berkumpul walaupun lewat Zoom. Yuk yang lain bisa on cam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat pada hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami di Zoom ini. Kami akan memulai webinar ini, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati webinar ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam teman-teman remaja semua. Malam. Ya, baik. Saya minta untuk PPT-nya bisa ditampilkan dulu. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas oleh adik-adik? Jelas, Pak. Baik, karena tadi kelihatannya sinyal ya. Jadi waktu puji-pujian itu hampir tidak terdengar di saya. Atau mungkin karena terlalu banyak begitu ya. Baik. Ini kita nunggu ya. Silahkan ditampilkan ya. Terima kasih. Jadi saya diminta untuk membawakan tema ini ya, how EQ ya affect our life begitu ya. Bagaimana kecerdasan emosi, saya lebih suka menggunakan istilah kecerdasan emosi. Kalau EQ ini emosional quotient begitu ya. Bukan emosional intelijensi. Jadi banyak ahli yang lalu menggunakan istilah bukan emosional quotient karena pada dasarnya EQ itu beda dengan IQ ya, intellectual quotient. Kalau intellectual quotient itu tes inteligensi lalu ada angkanya. Kalau EI, kecerdasan emosional itu akan sulit diangkakan karena bisa berkembang seturut dengan perkembangan kita. Ya, bisa semakin membaik atau sebaliknya semakin memburuk begitu. Ya, tergantung bagaimana kita berperilaku dalam hidup ini. Nah, sore ini saya diminta untuk membawakan how EQ ya affects our life. Jadi bagaimana kecerdasan emosi itu mempengaruhi kehidupan kita. Ya, ini tema yang sebenarnya cukup lama, tetapi menurut saya baik juga kalau teman-teman remaja itu bisa memahami betul tentang kecerdasan emosi yang kita punyai, supaya lalu kita dari sana berangkat sebaiknya saya bagaimana. Karena di masa kalian yang masih remaja ini adalah masa di mana perkembangan aspek emosi kita ini menuju kesempurnaannya. Dan di situ juga ada banyak hal yang mungkin kita harus kerjakan begitu. Baik, lanjut. Nah, kalau kita bicara tentang kecerdasan emosi, ya, pada dasarnya ini tidak muncul tiba-tiba. Jadi memang ada sejarahnya. Yang paling awal adalah tentang konsep inteligensi, quotient ya, EQ itu. Yaitu muncul karena para ahli mulai melihat bahwa ternyata inteligensi quotient itu ya, kecerdasan yang kognitif, pikiran begitu ya, itu ternyata punya keterbatasan. Ya. Jadi ada beberapa alasan yang lalu memunculkan istilah EI ini. Yang pertama, ternyata didapati dalam kehidupan sehari-hari, mereka yang EQ-nya tinggi itu ternyata tidak selalu sukses dalam kehidupan. Ya, tidak selalu sukses. Banyak yang gagal dalam kehidupan. Nah, berdasarkan penelitian dikatakan bahwa ternyata mereka yang berinteligensi tertinggi itu ternyata hanya 20% saja yang menentukan ya kecerdasan ya, pikiran itu menentukan kesuksesan. Ya, sedangkan 80% ternyata berasal dari faktor-faktor lain di luar inteligensi.
Jadi dari berbagai macam penelitian ya, uji korelasi misalnya itu kalau dalam psikologi itu diajarin begitu. Nanti kalau kalian kuliah lalu masuk fakultas psikologi akan tahu itu ternyata inteligensi kecerdasan kita yang pikiran itu hanya menentukan 20%. Dan ini diperkuat dengan kenyataan. Ternyata banyak orang-orang jenius misalnya di Amerika itu ya inteligensinya ada di atas 130 misalnya begitu. Ternyata hidup mereka biasa-biasa saja. Padahal inteligensi yang tinggi itu mestinya kalau betul inteligensi itu membuat orang sukses dalam hidup, mestinya mereka sudah sampai pada karir-karir yang bagus-bagus ya, dengan taraf kehidupan yang sangat baik. Tapi ternyata tidak begitu. Ya, banyak yang misalnya contoh ya, inteligensinya 130 tapi jadi sopir truk. Ya, padahal mereka cerdas sekali. Dan sistem pendidikan di Amerika itu memungkinkan anak-anak yang cerdas itu lalu mendapatkan semacam fasilitas, beasiswa dan lain sebagainya. Ternyata enggak. Ya, mereka enggak menggunakan itu semua. Bahkan bisa jadi ketika masa kecil mereka jadi orang-orang yang bermasalah di sekolah. Ya, jadi supir truk, kemudian dalam kehidupan rumah tangga bermasalah dan lain sebagainya. Ya banyak yang begitu. Ya, maka lalu dan penelitian menunjukkan memang itu hanya 20% saja. Nah, kemudian juga didapatkan banyak kenyataan realita bahwa ada berbagai macam masalah itu muncul karena berkaitan dengan pengelolaan emosi. Ya, banyak orang bermasalah itu karena emosinya bermasalah. Contoh, ya beberapa tahun lalu ya ada seorang atlet Paralimpik, ya dia juara, saya lupa juara apa begitu, katanya dengan atletik di Amerika yang akhirnya masuk penjara itu karena dia menembak pacarnya. Kenapa bisa begitu? Ya karena pada waktu malam hari ya ketika dia sedang tidur dia mendengar pintu rumahnya dibuka, lalu sontak dia mengambil senjata lalu dia menembak pada orang yang masuk rumah itu ya karena agak gelap, dan ternyata setelah diteliti ternyata yang ditembak itu pacarnya waktu itu memang sedang masuk rumah ya, dia tidak mengira kalau pacarnya masuk rumah di dini hari. Nah itu contoh ya. Lalu contoh yang lain, Amerika itu dipusingkan dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas, dan yang sebagian besar yang meninggal itu orang-orang muda yang mati karena kecelakaan. Kenapa bisa begitu? Ya, diteliti ternyata orang-orang muda ini ketika mereka mengendarai mobilnya, lalu kemudian ada mobil lain yang nyalip mereka, itu mereka seolah-olah tertantang untuk juga ikut berkecepatan tinggi dan nyalip mobil yang nyalip mereka. Nah, itu yang menjadi salah satu kenapa kok kecelakaannya tinggi di Amerika, terutama di kalangan anak-anak muda. Ya, didapatkan dari penelitian ternyata anak-anak muda ini gampang emosional ketika disalip orang. Ya, mereka gampang lalu terpancing dan jadi marah. Tidak sedikit saya nangani klien yang begitu juga ya tidak lagi remaja tapi masih tergolong muda karena usianya 30-an misalnya begitu. Ketika disalip atau sedikit ada di dekat mobil lain yang agak mepet mereka itu bisa teriak-teriak maki-maki misalnya. Ya. Nah, ini cerminan dari hal-hal kecil sepele tetapi kelihatannya sepele tapi juga akan mempengaruhi bagaimana kualitas hidup kita dan kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan kita di masa depan kita ketika kita tidak mengelola emosi kita dengan baik. Ya. Atau sebaliknya ketika kita bisa memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, ya, mengelola emosi kita dengan baik. Lanjut. Nah, kecerdasan emosi ini juga mengkait dengan penelitian tentang otak yang semakin berkembang pesat. Jadi teman-teman di dunia psikologi sekarang ini muncul cabang ilmu baru namanya neuropsikologi atau biopsikologi. Ya, ilmu ini muncul karena semakin orang itu semakin paham,
semakin mengerti kaitan hubungan antara emosi, perilaku yang disebabkan emosi itu dengan otak, begitu. Ya. Nah, ini contoh yang saya tunjukkan, ya. Ada wilayah-wilayah otak yang berfungsi untuk berpikir. Nah, kecerdasan pikiran kognitif itu berangkat dari otak bagian luar ini, ya, yang lipid-lipid begini. Ya, sedangkan otak emosi itu ada di tengah-tengah. Nah, sedangkan yang di sini, ya, di belakang otak kecil dan batang otak, dari tulang belakang sampai tulang ekor itu disebut sebagai otak reptilia. Ya, kalau otak emosi disebut sebagai juga otak mamalia di tengah. Ya, jadi otak kita yang di paling luar itu adalah otak besar, yaitu tempat kita punya kemampuan menghitung matematika dan lain sebagainya, ya, yang sifatnya kognitif itu. Nah, yang di dalamnya itu begini, itu yang otak emosi, lalu yang di bawah, ya, di tengkuk sampai itu batang otak dan otak kecil. Masing-masing punya fungsinya sendiri. Jadi kalau otak kecil dan batang otak itu punya fungsi survival, ya. Di situ fungsinya adalah tentang masalah keamanan, mati hidup. Nah, di situ letaknya refleks-refleks kita. Kalau kita sedang jalan kena benda tajam, kaki kita refleks langsung terangkat. Ya, baru kemudian kita sadari, oh ada rasa sakit, oh ternyata tadi kena benda tajam. Kesadaran rasa sakit itu baru datang kemudian setelah kaki kita terangkat. Yaitu karena otak kecil kita yang langsung menggerakkan itu. Ya, karena kalau kita harus menyadari dulu, kaki kita sudah kena cerp begitu, ya, dan sudah terlambat. Ya, ini otak kecil fungsinya untuk survival istilahnya, untuk bertahan hidup. Jadi masing-masing banyak berbagai macam insting itu ternyata didapati, ya, merupakan hasil kerja otak kecil ini. Lalu kecerdasan emosi ada di mana? Kecerdasan emosi atau emosi itu sebenarnya banyak berpusat pada otak tengah. Ya. Nah, di sini dikenal istilahnya sistem limbik. Ya, di situ ada yang mengatur tentang emosi dan lain sebagainya, takut, marah, ya. Lalu yang menimbulkan perilaku entah agresi atau menghindar. Ya. Nah, itu otak emosi di situ. Nah, di situ mengkait karena kenapa disebut sebagai otak mamalia, karena di situ sudah lebih maju dan lebih kompleks, ya. Menjalin relasi dengan orang lain, ya. Kebutuhan untuk berrelasi dengan orang lain. Halo, tes. Apakah bisa didengar dengan jelas suara saya? Bisa. Bisa. Baik. Bisa. Nah, ya. Nah, itu mengkait dengan relasi. Jadi kalau di gambar ini, ya, diintikan dengan ini, apakah saya dicintai. Nah, itu otak emosi, ya. Apakah saya dicintai atau sebaliknya, apakah saya tidak dicintai atau dibenci atau diabaikan. Nah, dalam psikologi kita tahu, ya, problem cinta atau diabaikan itu lalu banyak berkaitan dengan masalah-masalah perilaku, ya, bahkan nanti mengkait dengan gangguan mental atau sebaliknya kesehatan mental. Nah, di sini saya berharap teman-teman mulai mengerti pentingnya kecerdasan emosi dalam diri kita, ya. Bagaimana kecerdasan emosi ini perlu kita selalu kembangkan. Dan ini butuh usaha, ya. Dan berita baiknya adalah memang kalau kecerdasan kognitif itu skor EQ itu biasanya relatif tetap. Karena itu sudah diukur dalam bentuk kaitannya dengan potensi, tetapi kecerdasan emosi itu selalu terbuka untuk berkembang. Ya, atau sebaliknya memburuk kalau kita punya cara-cara hidup yang jelek. Nah, ini tantangan nanti buat kalian yang remaja ini. Lanjut. Nah, ini ada beberapa kualitas emosi yang penting kalau kita mau hidup berhasil, sukses, ya, bahagia dalam kehidupan. Nah, saya akan paparkan secara ringkas karena waktu kita begitu, ya. Yang penting-penting ini untuk nanti kalian coba refleksikan, apakah saya punya enggak ini? Ya, sejauh mana saya punya? Kalau perlu kalian beri skor 0 sampai 10. Ya, 0 itu tandanya ini masih jauh sekali.
ya kurang, dan itu tandanya saya mungkin harus melatih bagian itu. 10 itu sudah sangat bagus, ya sempurna. Nah, kalian bergerak di mana begitu? Ya, yang pertama kualitas emosi yang menolong kita untuk bisa sukses, bahagia dalam hidup, sukacita begitu ya, itu adalah kita punya empati. Jadi saya sengaja memunculkan empati ini di urutan pertama karena memang empati ini adalah menjadi dasar banyak perilaku-perilaku emosi yang lain. Nah, apa itu empati? Ya, empati itu adalah kemampuan kita untuk bisa mengerti dan menghayati apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh orang lain. Ya, atau dengan kata lain, kemampuan kita untuk menjadi seperti orang lain. Ya, kita merasakan begitu. Orang yang empatinya tinggi itu biasanya lalu punya kemampuan berbela rasa. Ya, bisa merasakan kesedihan, sukacita dari orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau kalian nonton film, ya, lalu filmnya haru, kalian menangis misalnya, itu tandanya dalam hal empati kalian oke, ya, normal. Jadi, tapi kalau nonton film haru begitu enggak bisa terharu, enggak, lalu malah temannya nangis, malah menggoda temannya, itu ada kemungkinan empati kita kurang, ya. Jadi ini empati. Lalu yang kedua, mengungkapkan dan memahami perasaan. Jadi kualitas emosi yang baik yang perlu kita mulai sasar adalah bagaimana kita memahami perasaan kita sendiri. Ya, ini saya sedang marah, sedang kecewa, ya, sedih, takut, iri, cemburu. Bedanya di mana antara iri, cemburu, marah, kecewa? Misalnya begitu. Ya, kemarin saya memberikan pelatihan kepekaan itu, saya melatih peserta untuk ekspresi-ekspresi emosi ini supaya lalu mengenal, ya, bedanya di mana. Lalu ada peserta mengatakan begini, Pak, ternyata saya sulit ya membedakan antara marah, kecewa, iri, cemburu. Gerakannya kok relatif sama semua. Nah, saya lalu ngomong sama dia, Anda biasanya gampang sakit ya, saya mengatakan begitu. Dia mengatakan, iya Pak, ya tiap bulan itu kalau enggak kena flu ya pusing atau sakit perut. Dan memang dalam penelitian teman-teman ditunjukkan mereka yang tidak bisa memahami dan mengungkapkan perasaannya itu lalu gampang sekali kena sakit fisik. Ya, nah ini dibutuhkan kecerdasan emosi untuk bisa begitu, dan itu perlu kita latih. Jadi kalau kalian tidak bisa marah, berarti ada bagian emosi tertentu yang sebenarnya perlu kalian kembangkan begitu. Ya. Kemudian mengendalikan amarah, kontrol emosi marah, itu juga bagian dari kualitas kecerdasan emosi. Bagaimana kita tidak meledak, tidak gampang meledak misalnya begitu. Ya. Kemudian kemandirian. Jadi kemandirian itu berkaitan dengan independensi. Ya, kita tidak hidup tergantung pada orang lain. Ya, tetapi kita berani berusaha sendiri. Itu kemandirian. Itu berkaitan dengan kecerdasan emosi. Baru-baru ini saya jumpai anak muda yang baru akhirnya sadar bahwa dia itu dependen. Tidur saja ya, dia masih merasa nyaman kalau ada saudaranya yang tidur di situ. Jadi kalau dia sendirian, ya dia merasa tidak bisa tidur. Nah, barusan saja dia mulai sadar. Dan itu membuat dia tahu kenapa kok dia ini selalu tergantung dengan orang lain dan teman-teman. Dia tidak pernah bisa nyaman kalau dia sendirian. Begitu. Ya, ini kemandirian. Lalu kemudian kemampuan menyesuaikan diri. Ya, adaptasi. Bagaimana kita di lingkungan yang baru. Nah, ini teman-teman kan di masa pandemi ini kan lalu harus punya kemampuan diri luar biasa toh. Mengkait dengan dari biasanya sekolah offline jadi online ya. Saya ketemu banyak kasus anak-anak muda seperti kalian yang akhirnya kena gangguan mental gara-gara ini. Ya, karena memang kemampuan adaptasinya buruk, dan itu biasanya ada kemampuan emosional lain yang memang terkena. Ya. Lalu disukai. Jadi orang yang punya kecerdasan emosi tinggi itu biasanya jadi pribadi yang menyenangkan buat sekitarnya, karena dia bisa menebarkan suasana perasaan yang positif. Itulah kenapa lalu dia jadi pribadi yang disukai. Bukan orang yang suka menjilat tentunya. Bukan disukai dalam pengertian begitu, tetapi memang orang itu senang dekat dengan dia karena dia positif. Ya, merasa dengan dia itu seolah-olah punya energi tambahan begitu loh yang dekat dengan dia.
Nah, ini lalu jadilah dia pribadi yang disukai itu. Lalu kemampuan memecahkan masalah antar pribadi. Ya, kemampuan memecahkan problem dalam relasi. Jadi ini membuat orang-orang yang punya kecerdasan emosi yang tinggi ini selalu punya teman. Dan temannya bukan teman yang singkat-singkat saja. Dia bisa berteman dengan sampai dalam jangka waktu yang lama karena apa? Konflik-konflik bisa diatasi dengan baik. Nah, ini juga bisa kalian lihat, saya itu punya teman-teman yang lama tidak. Atau ya teman-teman saya tergantung dari di mana saya bergaul begitu. Yang lama lalu hilang begitu saja. Ya. Kemudian ketekunan, ini kualitas emosi yang kecerdasan emosi yang dibutuhkan. Ya, tekun, mengerjakan sesuatu terus-menerus, ya sampai yang ditargetkan itu berhasil. Ini mengkait dengan ketekunan. Kemudian kesetiakawanan. Apakah kita bisa menjadi sahabat yang baik buat orang lain? Setiakawan. Dan setiakawan itu mengandekan kita mau mengorbankan beberapa privasi kita, ya, kepentingan kita untuk teman kita. Nah, kan ada orang yang sangat egosentris, ya, atau egois bahkan, ya, dia mau berteman asal itu menguntungkan buat dia. Nah, sebaliknya mereka-mereka yang kecerdasan emosinya tinggi tidak begitu. Ya, mereka lalu memilih untuk bersikap altruis. Ada waktunya mereka memang lalu mengorbankan kepentingan mereka untuk kepentingan orang lain yang mereka lihat ini baik. Ya, tapi memang lalu dia bisa juga asertif. Ya, kalau memang apa yang diminta oleh temannya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip nilai-nilai yang dia miliki, ya dia bisa menolaknya tanpa harus menyakiti orang yang meminta dia untuk melakukan itu. Contoh, waktu saya kuliah, ya ada teman saya yang minta saya untuk memberikan tanda tangan, tanda dia hadir. Jadi karena kuliahnya itu satu kelas ada sekitar 80 orang, begitu ya. Dosen pasti tidak bisa mengenal satu demi satu. Nah, dia minta saya. Lalu saya menolak itu dengan tegas, ya, tidak menyerang, ya, ke teman ini bahwa saya tidak bisa karena saya sendiri punya prinsip kalau memang saya tidak kuliah ya tanda tangan saya kosong begitu. Dan saya tidak mau melanggar prinsip saya sendiri. Awalnya bersetegang dengan teman ini, tapi lama-lama dia mulai belajar mengerti bahwa ini prinsip saya. Jadi kami masih tetap berteman, tapi untuk hal yang kaitannya dengan itu ya, dia titip ke orang lain. Lalu bukannya saya tidak mau berteman dengan dia lagi, tidak begitu. Tetap berteman dekat dengan dia. Tapi dalam hal tertentu kami bisa belajar saling menghormati. Nah, ini berkaitan dengan sikap hormat ini, teman-teman. Ya, jadi orang yang emosionalnya tinggi, kecerdasan emosinya tinggi itu mampu menghargai orang lain. Ya, bisa bersikap hormat begitu. Dan keramahan. Nah, ini dekat dengan yang disukai tadi. Jadi apakah kita bisa bersikap ramah terhadap orang lain? Ya, terbuka begitu. Ini kualitas emosional yang penting dalam keberhasilannya untuk kita bisa cerdas secara emosi. Lanjut. Nah, lalu teori mengatakan ada beberapa aspek kecerdasan emosi yang perlu kita kembangkan. Ya, yang pertama adalah mengenali emosi sendiri. Jadi ini kaitannya dengan diri sendiri. Tadi sudah saya ceritakan ya, dua indikator dari mengenali emosi sendiri ini adalah yang pertama mampu memahami dan mengungkapkan perasaan. Ya, dan yang kedua ya mampu memahami dan mengungkapkan perasaan begitu. Nah, kenapa ini penting? Tadi yang saya sudah ceritakan di awal. Ya, kemampuan kita memahami dan mengungkapkan perasaan ini penting untuk kesehatan mental dan fisik kita. Jadi kalau kalian ada yang sering-sering sakit padahal kalian masih usia remaja begitu, jangan-jangan ada bagian-bagian emosi kalian ini yang belum berkembang dan kalian kurang paham. Saya pernah membantu seorang anak muda masih ya di CS di salah satu perusahaan telekomunikasi begitu. Kebetulan dia terpilih ya jadi wakil untuk mewakili Jawa Tengah untuk lomba. Ya, perusahaan ini selalu
membuat lomba nasional se-Indonesia begitu untuk karyawan-karyawan pilihan. Nah, dalam proses itu ada satu kelemahan yang dia punyai. Apa itu? Dia tidak bisa bicara keras. Ya. Nah, ketika saya gali ternyata bicara keras itu ini anak perempuan. Itu buat dia identik dengan marah. Dan dia tidak bisa marah. Seumur hidup sampai usianya itu dia tidak bisa marah. Saya tanya, kok begitu? Saya diajarin keluarga begitu, Pak. Nah, saya lalu tanya, oke, kalau begitu kamu sering sesak nafas ya? Dia lalu melihat saya dengan kaget, loh kok Bapak tahu? Ya, saya punya sepertinya asma begitu. Jadi kalau saya sedang kepikiran atau stres, dada saya sesak, Pak. Ya, ini mengkait dengan ketidakmampuan dia untuk bisa marah, mengungkapkan perasaan, ekspresi emosi marahnya. Lalu saya ajari dia ya untuk marah. Dengan cara apa? Saya ajari dia untuk teriak begitu. Ya, teriak kecil sekali, lalu teriak yang keras, lebih keras sampai akhirnya dia bisa teriak keras begitu dan dia mengatakan, "Pak, enak sekali, dada saya plong." Nah, ini contoh sederhana saja. Ya, tapi ada banyak emosi lain yang tentunya kalian perlu gali untuk diri kalian sendiri, seperti yang tadi saya katakan. Lalu mengelola emosi. Jadi dari mengenal ya, lalu mengelola. Nah, ini mengkait dengan kontrol ya, pengendalian diri ya. Dan ini biasanya mengkait pada moralitas. Orang yang pada dasarnya moralitasnya baik itu dia mampu mengolah emosinya ya. Kapan dia bisa rasa takutnya itu bisa diekspresikan, seperti apa mengekspresikannya, kesedihannya juga bagaimana. Lalu ketika dia bisa mengolah semua emosi-emosi ini, biasanya lalu dia paham tentang nilai-nilai moral dan dia bisa melaksanakan dengan baik. Nah, kita di kehidupan sehari-hari seringkali berjumpa dengan orang-orang munafik. Pandai bicara tentang hal yang sifatnya moralitas, begitu ya. Itu karena moral nilai-nilai itu kognitif ya, itu kecerdasan inteligensi. Tapi secara perilaku tidak sesuai dengan moralitas yang mereka katakan. Ya, saya punya teman begitu dalam satu grup kami. Ya, grup teman-teman dulu waktu saya masih SD, SMP. Ya, dia itu kalau di grup itu suka membagikan ayat-ayat Alkitab. Ya, bagus-bagus yang dibagikan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, bayangkan ada teman grup kami yang berhutang dengan dia karena dia termasuk orang kaya begitu, lalu kesulitan membayar pada waktu itu, yang dilakukan apa? Teman kami dijebloskan ke penjara. Ya, makanya kami juga lalu tidak terlalu suka dengan teman ini. Karena dia banyak kutip ayat-ayat Alkitab untuk disebarkan ke grup, tetapi dia sendiri dalam perilakunya tidak sesuai dengan itu. Nah, ini adalah orang-orang yang cerdas secara pikir, tetapi tidak cerdas emosi. Ya, dalam hal ini pengelolaan emosinya. Setelah kami telusur itu ternyata dia luka hati terhadap teman yang dijebloskan ke penjara itu. Jadi itu kesempatan dia untuk membalas, karena pada waktu kecil, ya waktu masih SD, itu ternyata dia sering dibully oleh teman yang satu ini, yang dijebloskan ke penjara ini, ya sering dikata-katai dengan nama yang tidak dia sukai misalnya. Dan itu ternyata membuat dia masih sakit hati sampai sekarang loh, padahal sudah katakanlah lebih dari 40 tahun, dia belum bisa memaafkan teman kita itu ya. Padahal waktu itu masih kecil kan, kalau sudah besar kan kita paham, oh ini anak-anak mungkin pada waktu itu belum tahu dan lain sebagainya, lalu kita berproses untuk memaafkan. Ternyata dia tidak bisa. Nah, kenapa dia bisa kaya? Ya, itu karena dia menikah dengan saudaranya konglomerat begitu. Jadi bukan karena usahanya sendiri, ada fasilitas yang dia terima. Nah, tetapi sekali lagi dalam hal kecerdasan emosi dia bermasalah. Ya, tinggal tunggu waktu, mungkin dia nanti akan kena juga. Ya, ini mengelola emosinya. Lalu mengenali emosi orang lain, ini yang saya sebut tadi kemampuan empati. Ya, dan ini yang saya tadi sebutkan ya, inilah dasar persahabatan sejati. Ya, karena kita bisa mengerti dan lain sebagainya. Dan ini juga dasar untuk kita berrelasi secara harmonis dengan orang-orang dekat kita, dengan pasangan kita dan lain sebagainya. Bukankah kita akan bahagia kalau punya orang tua yang empati? Ya, mengerti kita begitu. Sayangnya kan banyak orang tua kita tidak begitu toh, ya lebih banyak khawatiran dan lain sebagainya sehingga melarang dan lain sebagainya. Nah,
kalian jangan seperti orang tua kalian. Ya, mulai berjuang untuk mengembangkan kecerdasan emosi kalian, ya, terutama kemampuan untuk berempati. Ini sangat kuat sekali muncul di masa-masa remaja kalian. Makanya ikut pelayanan gereja, ya, ikut terlibat dalam susah senangnya pelayanan bersama, ya, rapat seringkali beradu argumentasi bahkan mungkin sampai marah, ya, atau lain sebagainya, emosinya muncul, itu baik sebenarnya untuk latihan kita bagaimana mengolah emosi, tapi sekaligus juga belajar mengenali emosi pandangan orang lain. Ya, makanya kalian cobalah, mumpung masa-masa kalian remaja ini, terlibat banyak aktif dalam kepengurusan. Jangan hanya sekedar ikut saja dalam persekutuan. Ya, ini sangat membantu kalian untuk mengembangkan sisi kecerdasan emosi kalian, begitu. Lanjut. Nah, bagaimana kita mengembangkan emosi kita? Ya, salah satu hal mendasar yang perlu kalian lakukan adalah, ini mengkait juga dengan tema kita ya di GKI Masaran bulan keluarga ini, yaitu belajar memaafkan masa lalu. Ya, belajar mengampuni kejadian yang sudah berlalu. Kalau tidak, dia akan menjadi hantu terus yang akan selalu mempengaruhi emosi kita, ya, dan lalu membajak segala perilaku kita. Karena sekali lagi, perilaku kita itu lebih banyak didasari oleh emosi kita dibanding pikiran-pikiran kita yang jernih. Nah, ada di bagian otak tengah itu, ya, yang disebut sebagai hipokampus. Hipokampus itu adalah pusat ingatan-ingatan yang sifatnya emosional. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa memaafkan masa lalu kita ketemu ya dengan pengalaman-pengalaman yang punya unsur yang mirip dengan ingatan emosional kita, lalu perilaku kita itu akan lalu berubah. Kita jadi seperti orang lain. Ya, saya banyak menangani klien-klien yang semacam ini. Itu tentang hipokampus ya. Trauma-trauma terjadi di situ. Ya, trauma. Maaf, lampu di tempat saya mati, mungkin nanti akan nyala sebentar lagi begitu, sehingga lalu saya tidak kelihatan ya. Udah 3 nih makan, jadi Tunggu. Nah, ya, oke. Jadi itu di hipokampus teman-teman. Ya, kalau kalian masih punya ingatan-ingatan luka yang kalau lalu kalian teringat masih sesek di dada, itu tandanya waktunya buat kalian sekarang belajar memaafkan peristiwa-peristiwa tersebut. Dan itu biasanya juga berangkat dari orang tua kita, ya. Mungkin pengalaman-pengalaman di lokai paling dalam itu adalah berangkat dari orang tua kita. Nah, tidak perlu menunggu orang tua kita meminta maaf. Ya, kita belajar memaafkan mereka dulu. Pertama dari pikiran, kemudian juga belajar memaafkannya dari hati. Itu menurut saya bagian penting yang kita perlu jalani. Ya, makanya kita perlu memaafkan, karena dengan memaafkan itu bisa menyembuhkan ya luka-luka emosi kita, lalu melepaskan diri dari belenggu masa lalu sehingga kita betul-betul merdeka dan bebas ketika kita memilih tujuan-tujuan dan perilaku kita. Contoh yang paling sederhana, saya ketemu dengan seorang ibu ya yang dia bermasalah dengan anaknya laki-laki dan suaminya. Padahal anaknya laki-laki dan suaminya itu biasa-biasa saja. Dia sendiri bermasalah. Ya. Bahkan ternyata setelah saya telusuri dengan wawancara, ya konseling itu, ibu ini juga bermasalah di dalam keluarga. Kenapa bisa begitu? Ya, ternyata pada waktu ibu ini masih kecil, ya, ayahnya sempat meninggalkan dia. Ketika usia ibu ini 5 tahun, 6 tahun lah. Padahal ayah ini dekat sama dia. Ya. Lalu dia sangat membenci ayahnya kemudian. Dia tumbuh jadi pribadi yang di sekolah itu sukses. Ranking terus dari SD, SMP, SMA, bahkan ketika kuliah pun IP-nya bagus. Jadi dia gunakan waktunya memang untuk berprestasi. Tetapi dalam hal berrelasi, terutama dengan laki-laki, dia payah. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menikah dengan temannya
sama-sama satu jurusan yang memang waktu itu juga sejak SMA mereka bersama-sama begitu. Dan dia cerita ke saya, Pak Sis, saya jadi ingat sejak SMP ketika sudah mulai pada senang-senangan itu saya suka mempermainkan laki-laki. Ya, dalam pengertian dia ada yang suka dengan dia goda, tapi dia tidak pernah mau jadian dengan mereka. Sampai ketika ibunya bertanya, kapan kamu menikah? Akhirnya dia putuskan dengan yang suaminya sekarang, sampai punya anak. Dan dia mengatakan ke saya begini, Pak Sis, saya sulit bisa peluk anak saya. Ya, saya tidak bisa peluk anak saya. Ya karena apa? Luka hatinya terhadap ayahnya itu begitu dalam. Ya, ayahnya pergi meninggalkan keluarganya begitu dan meninggalkan dia. Sejak itulah dia sulit percaya dengan laki-laki. Jadi ketika dia menikah itu sebenarnya ya karena desakan dari keluarga. Sampai akhirnya lalu dia membuat anaknya sendiri jadi tidak bahagia dengan dia. Nah ini contoh, kenapa bisa begitu? Dia sulit untuk memaafkan ayahnya. Ya, ada satu karena prosesnya cukup panjang, kemudian ayahnya itu sakit dan meninggal. Dia cerita ke saya, Pak Sis, saya sengaja minum obat tidur cukup banyak supaya saya tahu ayah saya sebentar lagi meninggal. Ya, supaya saya tidak perlu datang ke kuburannya. Ya, ikut proses-proses melayatnya begitu. Sampai begitu loh. Ya, saking bencinya. Nah, ibu ini juga akhirnya menjadi semakin menderita. Dalam pekerjaan dia sukses, ya, tetapi dalam hal relasi dengan orang-orang yang mestinya dia cintai, dia gagal. Nah, kenapa bisa begitu? Kecerdasan emosi ini yang mempengaruhi relasi dan hidup kita ini. Nah, ini yang saya berharap kalian tidak sampai sejauh itu, karena kalian masih remaja. Ya, mari berlatih mengembangkan kecerdasan emosi kita, supaya lalu kita nanti tumbuh jadi individu yang sehat betul, mental, spiritual, dan fisik kita. Karena semua itu pada hakikatnya adalah yang menjadi inti kecerdasan emosi itu. Ya, ini menjadi energi buat kehidupan kita. Lanjut. Nah, saya pikir itu saja paparan saya, ya, karena waktu kita tidak banyak, maka saya tidak bisa banyak cerita ureannya. Saya malah ingin kalian itu ini cerita, ya, atau bertanya, apapun itu begitu, ya. Silakan. Ya, baik Pak Siswanto. Ya, saya Sharon ingin silakan, bertanya dan bercerita. Begini Pak Sis dan rekan-rekan semua, saya itu mengalami permasalahan ya dengan kemampuan saya dalam emosi saya. Saya itu dari kecil memang dituntut dari keluarga, pola asuh keluarga kami untuk seperti lebih simpati kepada adik-adik saya gitu ya. Jadi saya itu jika adik-adik saya salah, semua itu salah saya. Nah, saya anak pertama kebetulan, jadi ayah dan ibu saya itu selalu mengajarkan saya untuk bertanggung jawab kepada adik-adik saya. Jadi kebahagiaan adik saya dan kesedihan adik saya itu semua tergantung saya. Jadi istilahnya seperti itu nih. Nah, ini proses kehidupan hingga saya berusia 23 tahun saat ini. Dan saya merasa bahwa perasaan itu membuat saya ketika berinteraksi dengan orang lain, ketika saya memiliki hubungan dengan orang lain, saya itu merasa bahwa semua itu salah saya. Jadi kebahagiaan mereka itu tergantung dengan saya. Jika mereka susah, itu juga tergantung dengan saya. Saya itu merasa seperti ketika saya sedang berpikir gitu, maksudnya sebenarnya memang ada kemungkinan memang saya salah. Karena kan hubungan antara dua orang pasti ada sebab dan akibat ya. Betul. Pasti ada saya salah. Tapi saya itu merasa bahwa itu tuh terlalu berlebihan. Ketika saya tenang gitu, maksudnya saya rasanya saya berlebihan ketika menganggap semua ini saya yang salah. Begitu. Dan itu pun di hubungan pekerjaan, terus dengan orang lain secara individu pun,
itu benar-benar membuat saya tuh berpengaruh dalam mengambil keputusan apapun. Nah, pertanyaan saya nih Pak, saya tidak menyesali bahwa proses kehidupan saya itu mengajarkan seperti itu kepada saya, karena sebenarnya ada untungnya sih saya ketika kecil saya diajari seperti itu. Ada untungnya untuk saya bisa maksudnya memiliki rasa simpati dan empati gitu ya kepada orang lain yang diajarkan oleh orang tua saya. Tapi bagaimana saya bisa membatasi gitu untuk ketika ada masalah atau ketika itu muncul, saya tidak melebih-lebihkan gitu. Supaya saya tahu, oh ini batasannya gitu. Secara sadar saya tahu bahwa semuanya ini kan kita tidak bisa kontrol dengan tangan kita gitu. Kita nggak bisa kontrol orang lain, apa responnya pun kita nggak bisa kontrol. Tapi bagaimana cara saya untuk bisa membatasi perasaan saya? Itu sih Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Saron. Ya, ini ini pertanyaan yang baik juga mungkin untuk kita semua. Kasus Kak Saron ini bisa juga nanti kita aplikasikan untuk banyak hal terkait dengan emosi. Jadi ini aspek mengendalikan emosi atau mengolah emosi yang perlu dikembangkan. Jadi caranya bagaimana? Nah, kecerdasan emosi ini unik. Jadi kita itu sudah punya bawaan emosional. Lalu oleh pengasuhan orang tua, emosi itu dibentuk ya dengan ritual, dengan kebiasaan. Tadi Kak Sarun mengatakan yaitu dengan ini sudah dibiasakan oleh orang tua, kalau adik salah, saya yang salah. Kalau adik bahagia, saya ikut bahagia. Yaitu namanya pembiasaan yang lalu masuk di hipokampus yang tadi saya katakan. Ingatan emosional. Dan itu kuat sekali. Ya. Sehingga lalu seolah-olah baiknya memang ada sisi aspek positifnya, tapi lalu ketika kita mendewasa itu lalu akan muncul dampak negatifnya. Kita terbelenggu. Makanya dalam istilah konseling itu ada namanya messianic syndrome. Sindrom untuk menjadi juru selamat. Jadi orang-orang yang terkena sindrom messianis ini meletakkan kebahagiaan atau duka mereka pada orang lain yang mereka layani. Jadi kalau orang klien misalnya saya sebagai konselor begitu ya, kalian saya sedih, saya juga bisa ikut sedih dan hanyut, atau sebaliknya. Dan ini salah, ya. Ini namanya empati yang sifatnya sifatnya posesif, ya berangkat dari tidak mampuan mengelola emosi, ya pengendalian emosi itu. Nah, bagaimana supaya kita berkembang? Tadi saya katakan selalu terbuka untuk kecerdasan emosi berkembang. Caranya adalah dengan mulai mengaktifkan pikiran kita yang jernih ini dan mengintegrasikannya dengan emosi. Jadi di otak kita itu ada jalur antara otak depan ini, yang prefrontal itu yang membuat keputusan, ya menalar, dan kepribadian ada di sini dengan otak tengah. Nah, banyak orang yang tidak cerdas secara emosi karena jalan antara otak tengahnya ini dengan otak depannya itu belum terbentuk. Nah, supaya itu terbentuk, ya, saya senang Kak Saron sudah menceritakan sudah ada kesadaran. Oh, saya ini ada bagian yang salah ketika saya merenungkan, ternyata tidak harus begitu. Ya, memang betul dalam relasi masih ada sumbangsi kita, tetapi kan porsinya kita harus tepat, tidak lalu berlebihan. Nah, kesadaran itu sudah bagus sekali, itu ada di otak ini. Lalu bagaimana menyambungkannya dengan otak emosi? Ya, caranya mudah sebenarnya, tapi butuh latihan terus-menerus, yaitu dengan cara begini. Begitu otak kita menyadari perasaan-perasaan yang negatif ini perlu kita selesaikan juga. Ya. Jadi cobalah rileks ya, tarik nafas, hembuskan. Kan itu otak emosi itu kan tadi adalah apakah saya dicintai, kaitannya dengan relasi. Ya, terima perasaan merasa bersalah atau apapun itu, ya, beri dia ruang. Sambil lalu bawa kesadaran bahwa perasaan ini pada dasarnya milik kita karena berangkat dari ingatan pengalaman masa lalu. Nah, sekarang saya mau kelola dia sehingga dia mulai belajar untuk mengerti perasaan ini, bahwa tidak sepenuhnya tanggung jawab itu pada dia, begitu. Terus begitu sampai yang tadinya tinggi sekali perasaan semacam itu mulai turun-turun sampai akhirnya jadi wajar. Nah, itu proses latihannya. Ya, mungkin awal-awal
butuh waktu cukup lama. Tetapi kalau jalan antara otak depan dengan otak emosi ini sudah terbentuk bagus, apalagi jadi jalan tol, kita lalu akhirnya menjadi pribadi yang tadi ya, tanpa kita sadari cerdas secara emosi. Begitu Kak Saron. Baik, tadi ada yang resen, silahkan meng-unmute. Ini Kak Saronnya hilang. Mari yang ingin sharing atau bertanya bisa langsung. Tadi di chat ada ya yang bertanya sebentar. Dari Brinda ya, Priscilla Brinda. Ya, ini ada pertanyaan. Jadi ada banyak teman saya yang mengalami pelecehan seksual. Saya ingin bertanya, mengapa hal tersebut sering terjadi ke perempuan di saat kami sudah sangat menutup dan bersikap sopan? Diulangi lagi. Halo? Oh, di mana saya juga mengalami itu. Apakah mungkin setelah ini saya bisa mengajukan beberapa pertanyaan? Oh, boleh, silahkan. Ya. Jadi kenapa ada pelecehan seksual? Ya, ingat seksualitas itu juga bagian dari sangat integral dengan masalah emosi. Jadi mereka pelaku pelecehan seksual itu pada dasarnya tidak cerdas secara emosi, itu yang harus saya garis bawahi. Jadi sopan-sopan apapun kalian, kalau ketemu orang yang tidak cerdas emosi ya kalian percuma kesopanannya, jelas ya. Nah, dengan orang-orang ini apa yang harus kita lakukan? Asertif, tegas, jangan malah sopan. Ya, kalau perlu teriakin dia, karena perilaku dia tidak betul. Jadi untuk membuat orang yang tidak secara emosi itu sadar, lakukan tindakan yang dalam tanda kutip agak ekstrim. Teriakin dia, ya, marah terhadap dia. Itu perlu supaya dia berhenti. Kalau kita berlaku sopan, justru orang yang tidak cerdas secara emosi kan dia tidak punya empati, dia tidak mengerti bahwa kita punya maksud baik. Ya, lakukan itu. Jadi justru marahi dia, ya, teriak kepada dia. Kalau perlu, ya, katakan kepada dia bahwa kita akan melaporkan perbuatannya ini ke orang lain. Betul, kasus-kasus ini cukup banyak di universitas. Makanya di tempat saya di Unika Sugio Pranoto itu, ya, karena kasus-kasus ini juga muncul, ya, contohnya misalnya ada mahasiswa kami yang ketika kerja praktek di satu perusahaan, supervisor perusahaannya itu mengatakan begini, kamu akan saya kasih nilai baik kalau kamu mau berhubungan dengan saya. Wah, lah itu ya. Nah, kita akan buat dalam sistem di kampus ya, mahasiswa bisa tahu tempat mengadu. Bahkan kalau sampai ke urusan hukum pun kita akan siapkan. Kebetulan saya punya tanggung jawab di sana di bagian kemahasiswaan. Ya, tetapi sekali lagi ya, itu tidak harus menunggu pihak universitas ya. Kalau pimpinannya baik, punya pemahaman yang jernih akan seperti itu. Tapi kalau tidak, kan kita lalu seolah-olah berjuang sendiri. Nah, kitalah yang harus mulai bertindak tegas semacam itu. Ya, itu saran saya kepada teman-teman, terutama yang perempuan, tapi laki-laki juga bisa terjadi. Ya, dilecehkan oleh sesama laki-laki itu sekarang banyak. Bertindaklah tegas, teriakin dia, supaya dia kaget. Kalau emosi dia kena, ya dia mungkin akan mengurungkan niatnya. Jangan sopan justru. Sopan lalu dianggap oleh orang-orang yang tidak cerdas secara emosi ini sebagai tanda kita takut dan lemah. Itu jawaban saya ya, Brinda. Silahkan Brinda kalau mau tambah lagi pertanyaan. Ya, selamat malam Pak. Suara saya kedengaran ya? Oh, bagus sekali. Ya, terima kasih. Jadi saya ingin bertanya lebih lanjut. Permasalahan pelecehan seksual ini mengakibatkan teman-teman saya itu trauma dalam jangka waktu yang panjang, sampai yang kasusnya itu dari kecil sampai sekarang mereka belum bisa sembuh gitu Pak. Di mana pelakunya pun tidak tahu kalau mereka melakukan pelecehan seksual. Lalu kan tadi sebentar, kok pelakunya tidak tahu?
Jadi intinya itu masa kecil yang dilakuin sama orang dewasa dan teman saya itu nggak berani mengomunikasikan seperti itu Pak, karena itu masih dalam circle keluarga dan itu nggak misalnya ada teman saya juga yang saat lagi di jalan dan pelakunya lari aja gitu loh. Di posisi lain kan itu sebetulnya bukan salah korban gitu. Nah tapi tadi itu ada emosi untuk memaafkan diri sendiri. Nah gimana kita sebagai korban itu tuh bisa lepas dari rasa sakit itu atau mungkin trauma itu di saat juga nggak ada keterlanjutan dari korban yang mau minta maaf dan lembaga-lembaga di sekitar kami itu nggak bisa dipercayai gitu Pak. Ya, sebenarnya selalu ada ya tempat atau lembaga. Pemerintah juga menyediakan ini ya di berbagai kota kabupaten, kota madya itu ada namanya Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak. PPA ya. PPA ya, itu kalian bisa teman-teman bisa coba cari informasi. Itu ada tempat untuk mengadu di sana. Ya nanti akan ditanya dan diarahkan begitu. Itu bagian dari proses untuk mendidik masyarakat. Yaitu nanti akan muncul kaitannya dengan hukum dan lain sebagainya. Dan memang benar teman-teman yang mengalami trauma seksual itu perlu proses terapi. Berapa lama tergantung tingkat beratnya. Ya, saya pernah nangani itu satu kelompok anak-anak remaja yang mengalami pelecehan seksual. Salah satu aja yang sejak SD sampai SMA, kalian bisa bayangkan. Ya, dan itu terjadinya mana di gereja. Ya, di konsistori ketika sedang sepi karena anak-anak ini kan mendapatkan les dan lain sebagainya dan pelaku ini ya pembimbing sendiri. Nah, disitulah saya lihat pentingnya pendidikan seksualitas itu di sekolah minggu, kalau di gereja, kalau di sekolah ya di sekolah sejak SD sampai bahkan kuliah. Kalian di remaja cobalah ya, jangan hanya sekali dalam setahun ya. Saya bahkan di Semarang itu mendukung satu sekolah membuat program pendidikan seksualitas tiap minggu atau paling tidak sebulan sekali itu dimunculkan oleh guru BK maupun agama. Ya, supaya anak-anak ini kita ini punya kesadaran tentang seksualitas dan bisa preventif. Saya ajari anak-anak kecil ya, seandainya ada orang yang pegang bagian tubuh yang ada pakaian dalamnya langsung lari teriak begitu. Ya, supaya lalu aman begitu ya. Karena memang itu yang harus kita lakukan. Nah, buat teman-teman yang sudah pernah mengalami ya, bagaimana proses sembuh? Betul. Ya, proses sembuh itu perlu mengelola emosi kita. Pertama memaafkan diri sendiri, lalu memaafkan pelaku. Meskipun pelaku mungkin tidak bisa atau tidak memaafkan karena tidak mau berhubungan dengan kita atau bagaimana. Tapi memaafkan pelaku itu tidak harus ada pelakunya nyata. Kita bisa juga menggunakan imajinasi. Karena sekali lagi, memaafkan itu bukan untuk orang yang kita maafkan, tetapi untuk diri kita sendiri. Ya, untuk proses pemulihan kita. Makanya kita juga harus jelas, saya memaafkan tetapi biarkan proses hukumnya berlangsung. Nah, itu tanda kedewasaan. Ya, kamu punya resikonya begitu. Nah, kalau memang itu kejadiannya dalam keluarga memang jadi berat. Ya, saya beberapa kali nangani kasus ini, pelakunya dari dalam keluarga, bahkan lalu akhirnya keluarga ini pecah. Karena ada yang percaya, ada yang tidak. Ya, enggak apa-apa. Ya, tapi untuk proses pulih memang kita harus jalani proses-proses menyakitkan begini untuk kita jadi sehat. Ya, saran saya Caron, siapa tadi namanya? Brenda, begitu ya. Kalau memang masih mengalami efek dari trauma itu, carilah pertolongan yang sifatnya lebih profesional. Datang ke psikolog klinis ya untuk minta bantuan proses pulihnya. Kalau dengan diri sendiri bisa caranya tadi. Mungkin kita sempatkan waktu beberapa kali ya. Mungkin tiap minggu ada waktu kita ingat kembali pengalaman menyakitkan itu. Alami kembali rasa sakit, takut dan lain sebagainya itu. Tarik nafas, hembuskan, begitu ya, sampai kita bisa mulai menerima rasa sakit dan takut itu, dan kengerian itu, ya, sampai kita betul-betul bisa menghadapinya dan menerimanya sebagai bagian
dari pengalaman yang pernah kita alami. Nah, kalau kita bisa berproses dengan begitu, lalu emosi kita menjadi lebih tenang dan rileks, itu tandanya kita juga akan mulai pulih. Saya pernah nangani teman-teman, pasangan suami istri, pendeta ini, ya datang ke saya. Ya, mereka mengaku, mereka sudah punya 2 anak. Ya, kemudian si suami ini cerita, kemudian juga istrinya menguatkan bahwa sampai mereka sudah beranak 2 itu, istrinya ini kalau berhubungan seksual itu kesakitan sekali. Ya, sangat tidak menikmati, dan itu membuat relasi mereka sebagai suami istri tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, suaminya juga menderita kan, mestinya seksualitas itu menjadi sesuatu yang dinikmati bersama karena mereka sudah sah suami istri, tapi tidak pernah bisa terjadi bahkan sampai punya anak 2. Jadi istrinya cerita pada waktu dia masih kecil, dia dilecehkan oleh anggota keluarganya sendiri. Pamannya atau apa saya lupa. Dan itu menjadi semacam trauma yang membuat meskipun dia sudah menikah, dia tidak bisa menikmati. Nah, ini yang lalu perlu dipulihkan begitu. Ya, kalau tidak ya akan jadi pengalaman sangat tidak menyenangkan seumur hidup. Mudah-mudahan penjelasan saya menolong ya, Brenda ya. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Terima kasih sekali. Iya. Ini ada lagi yang bertanya. Itu ada pertanyaan di kolom komentar, Pak. Dari Setiawan. Pak, mau tanya, gimana sih cara menghadapi atau menanggapi orang yang ingin menang sendiri? Kan tidak mungkin kalau kita mengalah terus. Tapi kalau kita menyampaikan pemikiran kita kok tidak digubris sama sekali. Terima kasih. Ya, ada banyak cara tentunya. Kalau kita sudah secara emosi, tinggalkan saja orang. Biarkan dia mendapatkan konsekuensinya. Ya, tinggalkan saja dia, tidak usah berteman dengan dia. Tegas begitu. Ya, dan biarkan dia merasa bahwa menang-menangan itu tidak baik buat dia. Itu sekaligus kita melatih dia untuk mulai belajar cerdas deh emosinya begitu. Nah, ini di masa kalian remaja, itu masa egosentris namanya. Ya, kalian masih sulit untuk memahami sudut pandang orang lain dan biasanya lalu sering terjadi konflik. Ya. Nah, makanya lalu bersikaplah asertif. Kalau ternyata asertif tidak mempan, tegas begitu ya, menegaskan diri. Lalu kita cari win-win solution begitu ya. Tapi kalau dia masih sulit begitu, maunya menang sendiri, ya kalau begitu kita sepakat tidak sepakat, tinggalkan dia. Nah, itu juga cara kita melatih teman kita untuk mulai belajar cerdas. Bu, kamu sekali-sekali ya ngalah atau cari yang terbaik, jangan lalu selalu merasa pendapatmu yang benar. Nah, itu menolong ya. Tidak apa-apa, konflik itu kalau kita kelola dengan baik, kita juga akan semakin cerdas, teman kita juga akan ikut cerdas. Nah, inilah berkat namanya. Begitu ya, Setiawan ya. Lanjut. Selanjutnya dari Resti Simorangkir. Ini pertanyaan, Pak, mau tanya, jika dibandingkan pengaruh masa lalu dan pengaruh lingkungan, mana efek paling besar untuk mempengaruhi emosional seseorang, terlebih yang masih berusia kurang dari 30. Udah dicoba untuk move on dari trauma atau luka itu, tapi tanpa disadari hal itu tetap mempengaruhi respon seseorang itu terhadap orang lain atau lingkungannya. Gimana Pak mengatasi yang seperti ini? Ya, jadi betul masalah emosional itu seringkali antara sadar dan tidak. Ya, kita baru menyadarinya kalau kita melakukan refleksi mawas diri. Nah, itu teman-teman gunanya kalian punya disiplin rohani. Cobalah tiap hari, setiap malam sebelum tidur, ingat kembali pengalaman hari itu. Ya, kemudian cari satu pengalaman yang emosional buat kalian. Selidiki, mengapa ini emosional? Apakah situasinya itu memang mengharuskan saya untuk emosional atau sebenarnya situasinya biasa tapi reaksi saya berlebihan. Kalau memang situasinya memang mengharuskan saya emosional, ya itu berarti wajar.
Tapi kalau ternyata situasinya biasa, saya bersikap emosional, pasti ada sesuatu dalam situasi itu yang punya unsur sama dengan masa lalu. Ya. Dan itu lalu kita belajar untuk pulih dari sana. Jadi kalau saya menghadapi situasi begini, saya tidak akan langsung bereaksi. Saya akan tarik nafas dulu, hembuskan pelan-pelan lewat mulut, sampai 5-6 kali, begitu ya, sambil saya berpikir, alternatif perilaku apa yang akan saya munculkan. Nah, ini juga menyambung tadi kaitannya dengan pertanyaan Kak Saron tadi ya. Alternatif apa yang saya akan munculkan. Lalu cari alternatif yang lebih baik daripada reaksi spontan kita. Nah, disitulah kita akan cerdas secara emosi, pelan tapi pasti. Ya. Nah, apakah masa lalu dengan lingkungan itu mana pengaruhnya yang lebih banyak? Dua-duanya berpengaruh, tetapi mana yang lebih banyak tergantung pada orangnya. Jadi secara psikologi maupun ilmu sosial kita tidak bisa mengatakan masa lalu lebih berpengaruh, sedangkan lingkungan tidak, atau sebaliknya. Itu dalam diri seseorang bisa pat-gulipat begitu ya, tidak jelas. Tapi yang jelas betul pendapatmu bahwa memang masa lalu dan lingkungan sangat mempengaruhi. Nah, masa lalu yang buruk, kalau orang itu mendapatkan lingkungan yang baik, ada kemungkinan dia lalu bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik karena mendapatkan model-model lingkungan yang baik. Ya, sebaliknya bisa jadi orang masa lalunya baik, dapat lingkungan yang buruk, ya dia juga bisa akhirnya jadi memburuk begitu. Ya, ini yang saya katakan semua ikut bersumbangsih di sana, dan kita tidak bisa mengatakan ini lebih besar atau itu sebaliknya, karena tiap-tiap orang bisa berbeda-beda. Ya, begitu kira-kira. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Octavia Ardina. Pak, saya mau cerita. Sejak kecil, segala keputusan saya pasti ditentukan orang tua. Sampai sekarang pun jadi susah untuk mengambil keputusan buat saya sendiri, Pak. Apalagi jika keputusan menyangkut orang lain. Setiap saya ingin mengambil keputusan, pasti saya gelisah dan pasti saya bertanya ke orang yang saya percayai, Pak. Adakah cara untuk mengatasi rasa gelisah dan rasa bersalah saat saya mengambil keputusan, Pak? Terima kasih. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Salah satu kualitas untuk jadi berhasil, sukses, bahagia itu adalah kemandirian. Jadi ini tantanganmu justru di sini, ya, Ardina, Octavia Ardina. Jadi bagaimana belajar untuk mandiri. Nah, memang betul orang tua itu seringkali cara pengasuhannya tidak betul, yang tidak benar. Tapi kita juga harus sadar orang tua kita tidak menjadi orang tua itu alamiah. Mereka juga belajar dari orang tua mereka. Jadi banyak orang tua memang dalam proses menjadi orang tua itu banyak salah-salahnya karena yang mereka tahu ya pola-pola orang tua mereka. Ya, ketika kita sudah dibiasakan tadi saya katakan, ya, secara emosional itu terikat bahwa kita kalau buat kita sendiri nanti salah dan lain sebagainya, akhirnya kita tumbuh jadi pribadi yang dependent istilahnya, bukan independen. Nah, ini tantangan buat kamu, ya. Bagaimana ketika kita membuat keputusan lalu mengatasi rasa gelisah dan bersalah itu? Terima rasa gelisah dan bersalah itu. Jadikan dia teman. Ya, jadi kita berlatih dengan hal yang sederhana dulu, membuat keputusan kecil yang sederhana yang risikonya tidak besar. Buatlah keputusan sendiri, lalu belajar menjalaninya. Nah, kalau ada perasaan bersalah, gelisah, ya, terima, beri perasaan gelisah bersalah itu ruang, karena itu bagian dari diri kita, emosi kita sendiri. Lalu ketika kita menghembuskan nafas, biarkan perasaan itu juga mengalir keluar. Sampai kita mendapatkan ketenangan seperti yang kita semula alami. Terus begitu. Nanti kan sambungan antara otak depan dan otak emosi itu akan semakin baik. Lalu kita pelan tapi pasti mengelola perasaan kita itu menjadi lebih baik. Itu jalan yang menurut saya paling bisa kita lakukan. Ya, jadi intinya teman-teman, semua perasaan-perasaan emosi negatif yang mengkaitkan luka kita dengan pengasuhan kita di masa lalu, ini saatnya kalian sadari dan terima. Karena ketika kita menyadari, menerimanya, itu jalan buat kita untuk pulih begitu.
Ya, caranya bagaimana menyadari dan ini bukan hanya dengan kata-kata yang di otak kognitif. Emosi juga harus berperan di sana. Jadi sadari, terima, ya, sampai betul-betul emosi kita tenang lagi seperti air yang tenang di kolam begitu. Jelas ya. Jadi kuncinya di nafas, karena nafas itu adalah jembatan antara jiwa dan tubuh kita. Roh kita itu juga ada di nafas kita. Nah, kalau kita bisa fokus di nafas, membuat tubuh kita rileks, dengan sendirinya emosi kita yang karena dekat dengan tubuh juga akan itu terbawa untuk jadi tenang. Dan biarkan perasaan itu lalu pelan, ya, menghilang dengan sendirinya. Bukan karena kita abaikan, bukan karena kita tolak, gitu. Dia pergi dengan rela. Itu kuncinya ya, supaya kita semakin cerdas secara emosi. Lanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya dari James Aditya. Pak, saya mau bertanya, bagaimana ya Pak cara menghilangkan rasa emosi yang terpendam karena kesalahan-kesalahan yang selalu diulang, walaupun dia sudah meminta maaf, tetapi setelah itu kesalahan yang dilakukan tersebut kembali diulang dan diulang. Terima kasih Pak, mohon bantuannya. Nah, ini yang dikatakan maaf ya. Ini kan dia bukan yang bertanya, ini siapa itu? Aditya ya. Ini namanya kalau di Alkitab orang bebal itu. Ya, sudah salah, minta maaf, ulangi lagi. Dikatakan kalau dia saja tidak melakukan kesalahan sampai 2 kali kan. Ya. Bisa jadi orang-orang semacam ini memang pada dasarnya mereka punya luka. Ya, secara emosional mereka tidak cerdas. Lalu bagaimana kita sebaiknya entah sebagai teman atau sahabat? Memaafkan, tetapi jangan mudah untuk menerima kesalahannya. Jadi memaafkan yang baik dalam satu persahabatan itu adalah orang menerima konsekuensinya. Jadi minta dia untuk bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Jadi memaafkan itu bukan lalu bebas dari konsekuensi ya. Nah ini pemahaman yang keliru selama ini. Kalau sudah memaafkan, dia tidak menerima konsekuensi apapun, itu salah teman-teman. Ya, ketika orang minta maaf, dia juga harus belajar menerima konsekuensinya. Supaya apa? Persahabatan itu dipulihkan kembali. Ini kaitannya kalau memang ini persahabatan. Jadi saya melatih teman-teman begini ya. Kami sederhana saja ketika rapat. Rapat selalu molor. Lalu selalu ada teman mengatakan maaf, jalannya macet dan lain sebagainya. Oke deh. Tapi ini tidak sehat. Karena apa? Merusak moralitas kelompok. Yang lain suatu saat juga akan begitu. Toh tidak masalah, tidak ada konsekuensinya. Ini membuat kita jadi tidak cerdas emosi. Lalu saya membuat penetapan begini. Waktu saya jadi pimpinan, kalau misalnya terlambat, ya kita kasih toleransi 5 menit, 10 menit lah dari batas waktu rapat, gitu ya. Saya minta ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Teman yang terlambat harus memberikan makan siang atau snack untuk rapat, ya, dari uang mereka. Di situlah konsekuensinya. Ya. Jadi kita tidak terima alasan apapun. Memang betul kemungkinan karena macet dan lain sebagainya, toh itu jalan yang biasa dilalui tiap hari. Jadi mereka tentunya bisa memprediksi mestinya mereka berangkat kapan. Jadi kami memaafkan, tapi konsekuensinya yang harus kami merasa oke kalau kalian ya mengganti dengan keterlambatan itu dengan makan siang atau snack misalnya begitu. Dan itu kita terapkan. Ya, efeknya apa? Yang mulai suka terlambat itu akhirnya juga mulai disiplin. Nah, ini tandanya ya. Kecerdasan emosi teman-teman itu lalu meningkat. Dan kita juga senang dalam pengertian, kalaupun ada yang terlambat, kita sudah tahu ini pasti nanti akan bawa snack. Atau nanti akan pesen snack. Relasi kita jadi baik begitu. Tidak ada hard feeling lagi begitu. Jadi ini saran saya. Jadi kalau kita sudah memaafkan, jangan lupa dia harus menerima konsekuensinya. Nah, ini hukum memaafkan begitu kalau di antara 2 orang yang tadi memang mengaku bersalah. Contoh yang sederhana begini. Saya pinjam kamera teman saya. Ini teman baik. Lalu saya pakai karena dia teman baik saya, dia meminjamkan meskipun itu kamera kesayangan. Ya ini teman yang baik itu begitu. Tidak egois. Ya. Nah, tapi ternyata terjadi kecelakaan. Saya menjatuhkan kamera teman saya sehingga rusak. Ya, saya datang kepada dia, saya minta maaf. Apakah itu cukup?
Tidak. Mungkin pikiran kita, oh kalau gitu saya akan reparasi lah. Ya, nah itu kita masih belum. Jadi kalau kita mau baik terhadap teman kita, ya kita tanyakan ke dia, maaf, kameramu saya rusakkan. Ya, kita tanya ke dia, jangan keputusan kita ya. Apa yang saya harus bisa lakukan untuk membuat kamu bisa menerima saya seperti semula. Ya, memaafkan saya betul-betul. Nah, orang yang pada namanya sahabat baik seringkali mengatakan, sudah enggak apa-apa, nanti saya reparasi dan lain sebagainya. Enggak. Nah, kita yang tahu diri harus begitu, enggak. Karena saya menjatuhkan, saya yang harus menanggung konsekuensinya. Apa yang harus saya lakukan? Kalau dia mengatakan, oke, enggak apa-apa direparasi. Kita harus tanya, menurut kamu di mana tempat reparasi yang kamu merasa oke? Kita turuti begitu loh. Ya. Dengan begitu akhirnya lalu proses memaafkan itu bisa jadi penuh. Kita juga akhirnya bisa menerima ya, menerima konsekuensi. Itu latihan buat kecerdasan emosi kita. Teman kita juga begitu. Nah, itu memaafkan yang baik. Jadi kalau nanti kalian merasa pernah melakukan kesalahan kepada teman kalian, cobalah rumusan tadi yang saya ceritakan. Minta maaf, tapi juga tawarkan konsekuensi apa yang harus saya terima karena kesalahan saya. Ya, kalau teman kita mengatakan enggak apa-apa, enggak perlu, kita mengatakan tidak. Saya harus menerima konsekuensinya. Nah, ini mendidik antara yang memaafkan dan dimaafkan untuk belajar cerdas secara emosi. Coba dilakukan ya. Lanjut. Dari Bangkit Pratama. Selamat malam Pak, saya mau tanya Pak, lebih baik forgive but no forget atau no forgive but forget? Karena saya sedang ada di antara dua jalan ini Pak. Wah. Mohon maaf kalau untuk bercerita saya belum bisa terbuka. Boleh dibantu jawab ya Pak? Terima kasih. Itu kan antara memaafkan dan melupakan. Nah, ini salah kalau kita mengatakan lebih baik forget, lupakan daripada memaafkan. Itu nanti akan menjadi setan, hantu dalam kehidupan kita. Ya, akan menghantui langkah-langkah kita. Jadi jalan terbaik itu selalu memaafkan. Dan memaafkan itu tidak sama dengan melupakan. Salah. Maaf itu akan tetap ingat kesalahan orang lain yang telah melukai kita, tetapi kita hanya mengingat pengalaman dilukai itu, tetapi emosinya kita sudah dipulihkan. Nah, itulah forgive. Ingat kejadian yang membuat kita terluka, tetapi ingatan emosinya itu sudah tersembuhkan. Itulah forgive. Sehingga lalu kita bisa ceritakan pengalaman itu sambil ketawa setelah proses tangis, kesedihan, kemarahan itu lewat. Dan itulah tanda kita sudah memaafkan secara sejati. Jelas ya? Jadi memaafkan tidak sama dengan melupakan. Dan sekali lagi, pilihan memaafkan itu adalah pilihan yang terbaik. Dan itu cara-cara orang Kristen. Berarti kalau kita mulai belajar memaafkan, kita sudah mulai semakin serupa dengan Yesus. Ya. Kalau kita tidak bisa memaafkan, kita belum jadi murid Yesus. Ya. Dan memang tidak gampang. Makanya belajarlah memaafkan semenjak sekarang ini. Ketika kita mulai tahu, oh memaafkan itu nilai yang tertinggi menjadi seorang Kristen. Tetapi sekali lagi, memaafkan itu tidak sama dengan melupakan. Nah, orang salah, ya, menganggap memaafkan sama dengan melupakan, itu salah. Makanya lalu jadi setan dia. Jadi hantu yang terus selalu membayangi setiap langkahnya. Jadi trauma tersembunyi, begitu. Ya, mudah-mudahan jawaban saya ini membantu ya, Bangkit. Lanjut. Ini pertanyaan terakhir Pak dari Saron. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana cara yang tepat untuk bersimpati dan berempati kepada orang yang sedang putus asa, sakit hati, atau kehilangan agar tidak semakin membuat luka dan terkesan menyalahkan orang tersebut? Nah, kalau kita menghadapi orang-orang yang sedang punya perasaan seperti ini, ya, saran saya, tidak usah banyak berkata-kata. Hadirlah bersama dengan dia. Jadi, tidak perlu mengatakan saya ikut berbelasungkawa atau bersimpati, atau mungkin sudahlah. Itu kadang-kadang kata-kata itu menyakitkan. Ya, tanda kita tidak mengerti betul kesukaan yang dia alami. Saran saya, datangi dia,
ya, hadir saja bersama dia dengan tenang, diam saja. Baru kalau diajak bicara kita baru ikut ngomong. Tapi lebih banyak mendengarkan bukan lalu memberi nasihat. Ya, kalau dia mau cerita, dengarkan, tapi jangan memaksa dia untuk cerita. Hanya hadir dekat dengan dia. Kalau kita kebetulan sama-sama perempuan, bolehlah sentuh dia, peluk dia. Tapi nggak usah berkata-kata, sentuh saja, peluk dia. Ya cukup itu. Dan hadir. Ya, kalau dia pandang kita begitu ya, kita pandang dia dengan cara pandang yang sama. Menandakan bahwa kita ada bersama dengan dia. Cukup begitu. Itu saran saya yang sederhana, ya Kak Saron. Ya, terima kasih Pak Siswanto atas pemaparan diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin yang bisa diambil, kecerdasan emosi berpengaruh dalam kehidupan kita. Saat usia remaja, diharapkan kita dapat mengenali emosi diri sendiri, mengelola emosi, dan mengenali emosi orang lain. Lewat pelayanan, kita bisa mengenali emosi kita. Pentingnya kecerdasan emosi, melatih dan mengembangkan kecerdasan emosi untuk hidup ke depan yang lebih baik, mengaktifkan pikiran yang jernih dan menyelesaikan pikiran negatif. Kiranya pemaparan ini dapat membuka wawasan kita tentang kecerdasan emosional. Terima kasih. Pada saat ini kita mau mengucap syukur melalui persembahan yang didasari dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan bisa kita berikan melalui link QR berikut ini. Mari kita bawa persembahan. Mari kita menyanyikan lagu. Sungguh ku bangga Bapa. Seperti orang
Mari teman-teman kita berdoa. Selamat malam Bapak, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati persekutuan kami pada malam hari ini ya Tuhan, yang sudah berjalan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan ini ya Tuhan, berkati persembahan ini. Berkati juga orang yang mengelola ya Tuhan, terima kasih. Dan hanya dalam tangan kuasa-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Tolong Bangunkan Iman. Ada pengumuman dari Ketua Panitia Bulan Keluarga. Ya, selamat malam semuanya. Kami dari Panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Siswanto, juga kepada petugas yang membantu pelaksanaan dan juga kepada seluruh peserta dari beberapa gereja yang sudah ikut berpartisipasi pada malam hari ini. Ya, untuk terakhir ini jangan keluar dulu karena kita akan mengadakan foto bersama via Zoom. Untuk semuanya on cam ya, biar bisa difoto. Tanpa Riko nanti. Ini yang difoto halaman pertama dulu ya, per halaman fotonya. Ayo semuanya on cam, biar bisa difoto. Yuk siap-siap ya. 1, 2, 3. Tunggu ya, sabar. Sabar. Ya, sekarang halaman kedua ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sudah? Ya, sudah. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti acara webinar pada malam hari ini. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih.
Terima kasih, Kak. Terima Terima kasih Pak Siswanto.